Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Ikut aku yuk jalan-jalan ke kampung yang namanya Shady Maple. Kita akan blusak-blusuk ke sana. Video ini aku ambil pada tanggal 16 April yang lalu. Sekarang baru sempat untuk mengupload, tapi video shotnya kan sudah aku upload waktu yang sama kan, 16 April yang lalu. Nah ini aku sedang berhenti di tengah jalan, aku pasang kameranya karena aku tahu ini sudah di perkampungan persawahan di tempat yang namanya Shady Maple. Nah ini sangat menarik. Aku berhenti di tengah jalan sewaktu aku melihat petani, dia sedang potong rumput. Hanya sayang aku terlambat sedikit karena dia sudah selesai motong rumputnya. Jadi aku tidak bisa mendekat ke mereka, ngobrol-ngobrol sambil minta izin mengambil video gitu ya. Jadi agak lambat. Ya udahlah, daripada enggak sama sekali kan lebih baik ada videonya kan. Nah itu yang di belakang kudanya itu ditarik, itu adalah satu mesin ya. Mesin untuk potong rumput sekalian rumputnya itu digulung. Nah, daripada rumputnya ditaruh itu dibiarkan beradul begitu ya. Ini digulung supaya jadi padat, jadi tidak makan tempat. Setelah nggak tahu bagaimana sistemnya itu nggak tahu, tapi aku tahu jadinya yang seperti itu. Itu rumputnya seperti di compact gitu ya, menjadi bulatan seperti itu. Kalau sudah mencapai sebesar seperti itu, kemudian di apa ya? Yang terakhirnya itu dibungkus dengan seperti jala yang terbuat dari senar untuk mancing itu loh. Jadi seperti jala, nanti aku lihatkan lah bentuknya. Ya seperti jala ikan itulah. Jadi setelah selesai cukup besar seperti itu, kemudian atasnya itu dibungkus dengan macam rajut itu yang untuk menjala yang terbuat dari senar. Jadi bukan kalau dibungkus itu kan nanti jadi busuk kan. Tapi kalau pakai seperti jala itu kan udara bisa masuk jadi rumputnya tidak jadi busuk. Nah setelah selesai digulung seperti itu, biasanya dibiarkan di lapangan ini karena lapangan rumput ini kan tidak dipakai kan, dibiarkan agar kena matahari agak kering sedikit. Kemudian kalau sudah nggak tahu harus dibiarkan berapa lama, aku juga nggak tahu ya. Setelah itu biasanya mereka bawa ke gudangnya, disimpan untuk makanan sapi atau makanan kuda. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi karena rumput ini tahan dingin, kira-kira kalau musim dingin ya, dia tidak akan tumbuh tapi tidak akan mati dan tidak akan layu kuning itu juga tidak. Dia tetap hijau tapi tidak tumbuh, anehnya begitu ya. Jadi tanaman itu alam semesta ini pinter ya, sudah. Jadi kalau waktu musim dingin rumput itu tidak tumbuh. Jadi ya seperti itu aja, seperti tidur begitu, tapi tidak mati ya. Terus kemudian kira-kira akhir Februari atau awal Maret gitu mulai tumbuh jadi besar tinggi gitu. Ini semacam rumput gajah itu loh kalau di Indonesia. Nah, jadi rumputnya akan tumbuh dari mulai tumbuh ya bulan Maret sampai bulan April, pertengahan April itu sudah cukup tinggi rumputnya. Nah kalau sudah cukup tinggi, dia potong dengan alat itu, nggak tahu gimana alatnya ya, karena aku belum pernah lihat ya, yang seperti ditarik dengan kuda itu.
terus digulung ya seperti ini jadinya. Kalau sudah seperti ini ya disimpan untuk, jadi mereka mempunyai stok untuk makanan sapi, ternak mereka itu, kambing atau apa itu ya. Jadi dibiarkan seperti itu. Nah nanti kalau sudah musim panas ya nggak tahu, aku kurang tahu kapan mereka itu mulai mulai berkebunnya kapan nggak tahu ya. Tapi setelah yang aku lihat ini, sering aku lewat sini belanja ya, setelah mereka tanam rumput ini, kemudian tanahnya dibalik ya. Orang Jawa bilang apa? Di ngeluku itu kalau di Indonesia itu kan membalik tanah itu kan dengan, dulu ya aku nggak tahu sekarang ya, zaman aku kecil dulu mereka kalau di sawah itu ngeluku pakai kerbau. Nah, kalau di sini membalik tanah itu pakai kuda, bisa pakai 4 atau 5 kuda gitu dibalik. Nah, ladang ini gimana ya, lain dengan ladang di Indonesia. Nah, coba lihat ini rumputnya itu ya, tanahnya subur. Nah, ladang ini tidak becek seperti di Indonesia. Pada umumnya itu kalau sawah di Indonesia kan banyak airnya. Nah, itu karena mungkin ya untuk tanam padi ya, jadi harus banyak airnya ya. Kalau di sini tidak tanam padi, mereka tanam jagung, gandum atau kedelai biasanya. Nah, terus kalau di Indonesia itu kan ada irigasinya, ada sungainya untuk mengairi gitu ya. Aku pernah ngobrol-ngobrol dengan petani di sini. Aku tanya dengan mereka, bagaimana kalian caranya menyiram tanaman ini? Irrigation sistemnya tuh seperti apa di sini? Dia bilang, di sini kami nggak pakai irigasi itu nggak pakai. Lah, lalu gimana nyiram tanaman kamu ini? Menggantungkan hujan dari langit. Nah, bukan main ya. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya apa ada irigasinya, tapi yang aku lihat itu dulu di Indonesia itu kan sawah pasti ada irigasi kayak sungai yang mengalir gitu ya. Tapi di sini sawahnya kering. Nah ini aku sudah dekat, kalian lihat itu, kan lihat agak putih-putih lah. Itu semacam senar itu. Nah dibikin seperti kayak rajut begitu ya. Nah, terus kalau rumputnya sudah sebesar itu, kemudian dilapisi macam rajut seperti ini. Jadi agar tetap bulat bentuknya. Jadi gitu. Gitulah kira-kira. Tapi di tengahnya nggak ada rajutnya, itu hanya gulungan rumput aja. Terus yang terakhir dilapisi dengan rajut yang terbuat dari senar pancing itu seperti apa, jala ikan gitulah. Nah ini besar loh, ini berat juga ini ya. Oke, mau ngomong apa tadi ya? Tak terus no. Oh iya, nggak ada irigasi, hanya mengharapkan hujan di sini. Nah mereka itu tanam kedelai, jagung, terus gandum juga. Jadi coba pikir, mereka hanya bisa bertani ya dari mulai bilang bulan Mei lah. Bulan Mei sampai bulan Oktober, November sudah selesai. Hanya berapa bulan aja. Kalau di Indonesia kalian mujur sekali ya. Bisa bertani setahun penuh. Jadi mungkin bisa panen 2-3 kali ya, tergantung itu kan. Nah cuacanya di Indonesia baik. Di sini ya hanya 5-6 bulan sudah selesai. Nah, di daerah sini ini namanya Ames Village. Karena ini adalah tempatnya orang-orang Ames. Nah, inilah petani-petani di sini. Mereka itu cara berpakaiannya lihat seperti ini. Hampir seperti itu ya, orang Timur Tengah ya, harus pakai rok panjang, terus pakai macam kerudung, kepalanya kerudung ada itunya, tapi bagian belakangnya begitu ada kerudungnya. Kalian lihat sendiri nanti. Terus yang laki-laki pakaiannya juga harus kemeja,
terus celana hitam begitu. Aku sedang berhenti. Ini adalah tempat seperti taman, tempat mereka apa ya? Kalau weekend akhir pekan itu mereka senang jalan-jalan di sini, terus duduk-duduk makan-makan di taman di sini. Nah, ini adalah transportasi mereka sehari-harinya masih memakai dokar seperti itu. Ini adalah cover bridge, jembatan yang tertutup seperti rumah itu. Nah, ini daerah tempat parkir kuda ini. Nah, kalau mereka ke taman dengan keluarganya, kudanya diparkir di sini, tapi dilepas dari dokarnya. Terus kudanya parkir di sini, dikumpulkan di sini, terus dia punya dokarnya itu dilepas. Nah, ini ada sungai bagus ya di sini. Aku berhenti di sini tempo hari itu yang depan itu kan tempat rumah bersejarah, terus yang ada sumurnya itu. Nah, ini jembatannya, kenapa aku tidak tahu jembatan di sini kok ditutup seperti ini untuk apa ya? Aku sendiri juga kurang mengerti sejarahnya bagaimana. Petani-petani di sini ini, mereka ini bukan orang miskin loh, cukup. Dan mereka tidak mau membaur dengan orang-orang luar. Mereka membaur dengan itu orang sukunya sendiri gitu. Nah, orang-orang ini berasal dari Eropa dulunya, di sekitar daerah Jerman sana dekat dengan Switzerland. Karena zaman dulu tuh orang-orang ini ya, mereka tuh taat dengan agama. Satu waktu di Eropa mereka ini seperti dibenci gitu. Nah, karena nggak tahu apa sejarahnya bagaimana, tapi mereka itu dikejar-kejar, dibenci, akhirnya mereka lari ke Amerika. Dan di daerah sini ini, di daerah Pennsylvania ini adalah salah satu komunitas orang-orang Amish seperti ini. Komunitasnya banyak sekali, besar di sini, dan mereka ngumpul di satu desa di daerah sini ini. Nah, sekitarnya ini ya semacam daerah biasa gitulah, tapi di daerah sini ini kebanyakan mayoritasnya itu orang-orang ini agamanya sangat kuat sekali, dan mereka tidak mau hidup seperti kebanyakan orang Amerika. Mereka menolak untuk memakai HP, nonton TV apa itu. Mereka rumahnya nggak ada TV, tidak punya mobil juga, tidak punya sepeda motor juga. Bukan tidak mampu beli, tapi mereka menolak hidup seperti itu. Jadi kalau bertani juga pakai kuda, tidak mau pakai traktor. Terus mereka itu menjaga ramah lingkungan, terus tidak memakai pupuk yang dijual di toko itu, pupuk kimia. Mereka itu memakai semua organik. Nah, itu coba lihat, mereka masih pakai sepeda, juga pakai dokar. Bukan main, mereka itu taat, kemauannya keras sekali. Dan kerja masih seperti kerja di zaman Indonesia zaman dulu gitu. Dan mereka masih tetap memegang tradisi seperti ini. Ini desanya aku senang jalan-jalan di sini karena apa? Tidak banyak polusi, udaranya seger. Jadi dari tempat aku kira-kira 15 menit, 20 menit sudah sampai. Jadi di sekitar aku tinggal nih ya orang-orang ini semua. Orang seperti ini, mereka masih, coba itu lihat. Mereka masih memakai transportasi dokar seperti ini. Aku senang dengan mereka, orangnya baik sekali. Coba lihat tamannya seperti ini, bagus ya.
Aku seneng jalan-jalan di daerah sini. Cara hidup mereka juga masih jadul gitu. Cuci pakaian pakai tangan, terus cara mengeringkan cara mengeringkan masih digantung di luar rumah gitu. Nah itu lihat laki-lakinya pakaiannya hitam-hitam seperti itu. Seperti orang Madura atau seorang bawean gitu. Jadi pakaian mereka ya sederhana sekali. Kalau mau mereka ada mall, ada tempat perbelanjaan di sekitar sini, tidak jauh dari sini, tapi mereka menolak untuk beli-beli barang-barang mewah itu mereka tidak mau. Aku tanya kenapa? Aku tidak perlu katanya. Kami di sini tidak perlu barang-barang seperti itu. Apa yang mereka miliki, mereka sudah puas dengan apa yang mereka miliki. Coba lihat ini kampung mereka seperti ini. Nah, kalau kalian hidup, aku bisa hidup seperti ini, bukan main ya. Seperti hidup di sorga. Nah, cara mereka untuk bangun rumah pun tidak pakai kontraktor dari luar, tidak. Mereka ini ahli tukang kayu, mereka ini. Jadi bangun-bangun rumah itu pintar sekali. Nah, kalau membangun gimana bangun rumah? Gotong royong, nah itu dia. Masih seperti di Indonesia, di desa-desa, masih memakai cara gotong royong. Misalkan ini ada orang mau bangun rumah, mereka bantu. Nanti kalau anak mereka, salah satu anak mereka yang mau bangun rumah, mereka juga dibantu. Jadi saling membantu seperti itu. Aku senang dengan cara hidup yang seperti ini. Tapi aku nggak bisa masuk. Mingle, ngumpul mereka nggak bisa karena mereka bukan rasis atau bagaimana ya. Mereka memilih untuk hidup dengan orang-orang mereka sendiri. Jadi orang luar itu sulit untuk masuk. Kalau kita berteman datang ke kampung mereka gini ya, ngobrol-ngobrol dengan mereka, mereka orangnya ramah sekali dan tidak berangasan petentang-petentang. Tidak, orangnya sangat ramah. Kita akan diterima dengan baik dengan mereka. Nah, nanti aku coba tayangkan foto-foto ya. Nah, seperti inilah orang-orang Amos. Mereka tinggal dengan komunitas mereka sendiri. Aku tidak tinggal di tengah-tengah lingkungan mereka ya. Aku tinggal di luar lingkungan mereka ini. Kira-kira 20 menit dari kampung Amos ini. Nah, coba lihat cara berpakaian wanitanya. Pakai rok panjang, nggak pakai celana. Nggak kayak kita, kayak aku ini bedigasan orangnya ya. Mungkin banyak orang Asia ya seperti itu ya. Termasuk ya, kita mau HP yang baru, mau mobil yang baru, mau ini, mau itu, semuanya mau teknologi, semua mau dibeli. Orang ini nggak mau, menolak teknologi. Jadi mereka hidup dengan simple. Coba lihat ini alat-alat mereka masak seperti ini. Nggak ada elektrik. Kalau di kita mau microwave, mau ini itu. Ini mesinnya mereka. Mesin di tahun 1950-an ini. Mesin Singer. Ingat nggak kalian? Di sini masih dipakai oleh mereka. Karena mereka tidak memakai elektrik mesin jahit. Masih mancal di sini. Nah itu, lihat. Jemur pakaian masih seperti itu. Di pekarangan mereka digantung. Kalau kita maunya mesin cuci, jadi males kita ini. Orang Indonesia atau orang Asia kalau di sini mereka ingin tinggal di kota, nggak mau tinggal di desa. Nah ini coba lihat itu kebun jagung. Mereka masih pakai dokar seperti ini. Kehidupannya tenang sekali. Lihat ini, cewek masih naik sepeda mancal di sini. Terus sehari-harinya naik kuda seperti ya zaman jadul lah. Nah, kenapa mereka hidup seperti ini? Karena mereka memilih hidup seperti ini.
karena mereka taat dengan agama. Mereka ini orang Kristen, ya. Tapi mempunyai sektor tersendiri. Coba lihat tuh anak itu di belakang sana senang sekali dia ya. Dia percaya dengan agama sendiri dan dia tidak ingin dan tidak mau orang luar masuk ke daerah mereka. Mereka nggak mau. Bukan mereka itu rasis loh, bukan. Mereka memilih untuk tinggal di komunitasnya sendiri, nggak mau membaur. Jadi hidup dengan orang mereka sendiri, ras mereka sendiri, terus agama mereka sendiri. Mereka itu tidak jual jamu, tidak mau menjual agama mereka ke orang luar, kepercayaan mereka diobral ke orang luar, janji-janji ini itu mereka nggak mau. Mereka agama untuk mereka sendiri, kehidupan mereka untuk mereka sendiri, mereka tidak mau ke mall, mereka tidak mau belanja di mana-mana, semuanya ada di daerah mereka, bukan main ya, tenang sekali kehidupan mereka. Nah itulah kenapa mereka ini bisa hidup dengan tenang ya karena tidak jual jamu. Kebanyakan orang-orang kita itu kan jual jamu semua. Mereka beragama hanya untuk mereka sendiri. Mereka tidak mengatakan agamanya mereka itu paling baik. Dia tidak ingin, dia juga tidak menjelek-jelekan agama orang lain. Tidak, mereka nggak pusing, cuek aja. Dan mereka tidak menjual agama mereka itu paling nomor wahid di dunia, tidak. Maka itu mereka bisa hidup tenang ya seperti ini, karena mereka tidak mengganggu orang lain dan tidak mau diganggu. Orangnya ramah sekali. Kalau kalian ke kampung mereka itu ramah sekali. Mereka punya pasar sendiri. Aku sering ke pasar mereka itu. Nanti lain kali aku akan bikin video ya ke pasar mereka. Oh, tenang sekali. Kehidupan mereka itu sangat sederhana sekali. Jadi yaitu memakai sistem. Kalau menurut aku sistem mereka itu sistem kejawen. Seperti orang-orang Jawa itu zaman dulu. Filosofinya sangat sederhana sekali. Coba cubit tangan kalian. Kalau dicubit kan sakit. Nah, maka itu kalau dicubit karena sakit itu, maka itu jangan mencubit orang lain. Karena kalau kita nyubit orang lain itu sakit. Jadi hanya filosofi yang simpel seperti itulah. Mereka tidak mau mengganggu orang dan tidak mau pula diganggu ya. Tapi mereka kalau orang lain datang tidak diusir, disambut dengan baik. Mereka welcome, kita datang ke kampungnya ya diterima dengan baik. Coba lihat ya, apakah ini bukan surga? Coba kalian lihat sendiri. Tempatnya indah, jauh dari polusi knalpot, juga polusi lampu. Kalau malam itu tenang, gelap sekali. Kalian bisa lihat bintang-bintang dengan jelas sekali. Nggak ada polusi lampu, nggak ada. Jadi baik sekali. Nah, mungkin kesuksesan mereka itu yaitu karena tidak mengagung-agungkan agamanya, kepercayaannya, dan dia tidak menjelek-jelekkan agama orang lain. Maka itu mereka tidak diganggu hidup di sini. Aku rasa mereka tuh orang baik sekali. Aku senang hidup blusak-blusuk di tempat mereka, enggak di itu. Coba kalau di tempat lain kita mau blusak-blusuk di kampungnya orang kan kadang kita takut. Kita takut ini, takut itu, permisi sana, permisi sini. Sini nggak usah kulon nuwun, nggak usah permisi. Masuk jalan-jalan, asal kita tidak merusak, tidak mengganggu mereka ya baik. Nah ini, sapi-sapi dilepas, kuda dilepas. Nah itu ada rumah-rumah di sana itu biasanya itu kandangnya, kandang sapi. Kalau malam sapi, kudanya, sapinya masuk, ayamnya masuk ke kandang, ada kandangnya. Tapi kalau pagi dilepas, masuk di kandangnya sendiri seperti ini. Jadi walaupun mereka tuh nantinya juga dibeleh, dimakan, tapi
mereka diberi kebebasan, mempunyai lahan yang luas, mereka dibebas untuk keluar jalan-jalan, jadi nggak dikurung di kandang kecil begitu. Kalau di Indonesia aku melihat, aduh kasihan itu, kandangnya kecil, becek, banyak kotoran, tai jaran, tai itu sapi semua di situ, sampai badan sapinya itu penuh tai gitu. Apa nggak kasihan gitu? Coba bayangkan kalau kalian belepotan dengan tai, mau nggak hidup seperti itu? Nah, kadang kita tuh nggak memikir seperti itu ya, memikir itu binatang, itu kan kebo sapi, biarin aja. Tapi bagaimana kalau kita yang belepotan seperti itu? Kan nggak sehat kan? Nah, di sini lahan di sini kuat. Nah, ini caranya mereka membalik, ngeluku, membalik tanah itu dengan kuda. Berapa itu kudanya? 5 kuda itu. Mereka nggak mau pakai itu mesin. Kalau kita kan kemelinti gitu. Jadi maunya pakai mesin cuci, naik mobil, naik motor, terus bedigasan, petenteng, mentengkelek gitu kan, malangkrik gitu kan ya. Di sini enggak, mereka pakai kuda, enggak mau, malah menolak loh, apa ora gendeng. Dan tenan loh. Nah, kita itu bisa enggak hidup seperti ini? Kalau kita kan kemilikan, milik ini, iri mau beli ini beli itu. Nah itu ayam bisa, walaupun nantinya juga dibelah dimakan, tapi kan diberi kebebasan, mereka hidup bisa terlepas seperti ini. Enak ya wis, lambeku wis capek rek, cocotku wis ngablak terus iki sampai wis kesel, sampai duweh kabeh. Ya wis tak mlaku-mlaku dhisik wis kuwesel ngene, lambene ngomong wis gak ono enteke. Wis kadung ngrocos ya kaya ngene iki. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Adios, my friend.